Bapak Presiden, Bapak Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal Liga Negara-Negara Arab, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia, delegasi yang terhormat, yang mulia. 3 bulan lalu, setelah 1 tahun krisis yang semakin dalam, dan berdasarkan bimbingan Anda, Sekretaris Jenderal Ban dan Sekretaris Jenderal El Arabi memberi saya pekerjaan yang sulit. Mereka meminta saya untuk memimpin upaya bersatu atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan di Suriah dan meluncurkan proses politik untuk transisi yang memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah. Hari ini, terlepas dari penerimaan rencana 6 poin dan penyebaran misi berani pengamat PBB ke Suriah, saya harus jujur dan mengkonfirmasi bahwa rencana tersebut tidak dilaksanakan. Tuan Presiden, izinkan saya berhenti sejenak di sini dan mengungkapkan kengerian dan kecaman saya atas fakta bahwa pembantaian baru terhadap puluhan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan telah dilakukan di Al-Qubayr, sebelah barat Hama. Hati saya untuk para korban dan keluarga mereka, dan ini terjadi hanya 2 minggu setelah pembantaian di Houla yang mengejutkan dunia. Dan mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan ini harus diminta pertanggungjawaban. Kita tidak bisa membiarkan pembunuhan massal menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari di Suriah. Seperti yang telah dijelaskan dengan jelas oleh Sekretaris Jenderal, krisis sedang meningkat, kekerasan semakin parah, pelanggaran terus berlanjut. Negara ini menjadi lebih terpolarisasi dan lebih radikal, dan tetangga dekat Suriah semakin khawatir tentang ancaman limpahan. 9 hari yang lalu, saya bertemu Presiden Assad di Damaskus. Saya mengatakan kepadanya bahwa rencana 6 poin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saya sangat mendesaknya untuk mengambil langkah berani dan terlihat sekarang secara radikal mengubah postur militernya dan menghormati komitmen terhadap rencana 6 poin. Saya mendesaknya untuk membuat keputusan strategis untuk mengubah jalannya. Saya juga menjelaskan bahwa pemerintahannya harus bekerja dengan upaya mediasi saya atas nama kedua organisasi yang saya wakili. Presiden Assad percaya bahwa kendala utama adalah tindakan militan. Jelas, semua pihak harus menghentikan kekerasan. Namun sama jelasnya, tanggung jawab pertama terletak pada pemerintah. Sejak itu, penembakan di kota-kota semakin intensif. Milisi yang didukung pemerintah tampaknya memiliki kendali bebas dengan sekuensi yang mengerikan. Ya, beberapa tahanan telah dibebaskan dan kesepakatan telah dicapai mengenai modalitas bantuan kemanusiaan. Tetapi jamnya menuntut lebih banyak lagi. Dan Presiden Assad belum menunjukkan perubahan arah dalam pidatonya baru-baru ini di Majelis Nasional. Terlepas dari ketakutan dan kekerasan, orang-orang biasa terus menyuarakan protes di jalan-jalan. Kelompok oposisi bersenjata telah menyatakan bahwa mereka tidak melihat alasan untuk menghentikan permusuhan. Mereka telah mengintensifkan serangan mereka
yang tidak akan melayani kepentingan rakyat Suriah, dan situasinya menjadi lebih kompleks dan mematikan dengan serangkaian pemboman. Di beberapa di antaranya menunjukkan adanya faktor ketiga. Jika keadaan tidak berubah, masa depan kemungkinan akan menjadi salah satu penindasan brutal, pembantaian, kekerasan sektarian, dan bahkan perang saudara habis-habisan. Semua warga Suriah akan kalah. Ketika saya bergabung dengan pertemuan para menteri Liga Arab di Doha pada tanggal 2 Juni, banyak yang mengungkapkan rasa frustasi dan kemarahan mereka pada situasi tersebut. Mereka menawarkan ide-ide konkret tentang bagaimana meningkatkan tekanan dan untuk kepatuhan. Jelas, waktunya telah tiba untuk menentukan apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengamankan implementasi rencana dan atau opsi lain apa yang ada untuk mengatasi krisis. Ini adalah kepentingan bersama Anda dan tanggung jawab bersama kita untuk bertindak cepat. Prosesnya tidak bisa terbuka. Semakin lama menunggu, semakin radikal dan terpolarisasi situasinya. Semakin sulit untuk membentuk penyelesaian politik. Komunitas internasional telah bersatu, tetapi sekarang harus membawa persatuan itu ke tingkat yang baru. Kita harus menemukan kemauan dan landasan bersama untuk bertindak sebagai satu kesatuan. Tindakan atau intervensi individu tidak akan menyelesaikan krisis. Karena kami menuntut kepatuhan terhadap hukum internasional dan rencana 6 poin. Harus dijelaskan bahwa akan ada konsekuensi jika kepatuhan tidak datang. Kita juga harus memetakan arah yang lebih jelas untuk transisi damai. Jika kita ingin membantu pemerintah dan oposisi, serta masyarakat Suriah untuk membantu menyelesaikan krisis. Jika kita benar-benar bersatu di belakang satu proses dan bertindak dan berbicara dengan satu suara, saya percaya itu masih mungkin untuk mencegah yang terburuk dan memungkinkan Suriah keluar dari krisis ini. Saya akan berusaha keras, dan saya tahu Sekretaris Jenderal Ban dan El Arabi juga. Tapi demi rakyat Suriah yang hidup dalam mimpi buruk ini, komunitas internasional harus bersatu dan bertindak sebagai satu kesatuan. Terima kasih.